Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita selesaikan dulu ceritanya, jangan dulu meroja ini. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran sorof yang kemarin kita sudah masuk bab 3. Itu masih melanjutkan ceritanya siapa? Fi'il mudha'af. Kata madda ya muddu maddan madun mamdudun. Tidak ada masalah. Umdude. Ini juga tidak ada masalahnya. Istilahnya la tamuddu mamaddun mamaddun mimaddun mudda yumaddu. Itu semuanya bermasalah. Iya. Kita mulai lagi dari la tamuddu. Ya, kita mulai lagi dari kata la tamuddu. La tamuddu. Wazannya? La taf. La taf'ul. Kan begitu? Berarti untuk mendapatkan itu kembalikan dulu ke asal. Apa berarti asalnya la tamuddu? La tamdude. La tamdude. Kan begitu supaya wazannya apa? Taf'ul, supaya sama. Dipahami kan? Supaya sama. Sekarang kenapa jadi la tamuddu? La tamuddu. Mereka katakan bahwa sama kejadiannya untuk ini, sama dengan sebelum masuk la di awal. Apa itu? Dipindahkan harokat apa? Harokat waw. Dipindahkan harokat dal yang pertama ke mana? Ke mim. Jadilah la tamud. Paham kan? Setelah itu ketemu dua sukun. Ketemu dua sukun. Tidak boleh langsung tasdid. Ketemu dua sukun. Iya. Kalau ketemu dua sukun maka ada dua cara. Nanti kita akan dapat cara kedua nanti. Cara pertama adalah kalau hurufnya adalah huruf sahih maka diharokati. Maka diharokati. Kalau hurufnya nanti adalah huruf mu'tal, huruf sakit, hilang. Jika bisa. Jika bisa dihilangkan. Itu nanti cara kedua. Sekarang cara pertama dulu. Sekarang. La tamudde. Dua kan dalnya. Ini hurufnya sahih. Paham kan? Hurufnya sahih. Maka cara yang ditempuh adalah apa? Diharokati atau hilang hurufnya? Diharokati. Ini yang masalah. Kita harokati dengan apa? Ini saja masalah. Ada yang mengatakan harokati itu huruf dengan dhammah karena sebelumnya kan di dhammah. Dipahamkan? Ada juga yang mengatakan harokati dengan kasro karena kalau ketemu dua sukun lebih sering diharokati dengan kasroh daripada yang lain. Dipahami ini? Dipahamkan? Karena semua kata dalam bahasa Arab kalau ketemu dua sukun itu diharokati dengan kasroh kecuali min. Kalau min ketemu dengan misalnya al-masjid. Kita akan bilang minal masjidi. Tapi selain min itu di kasroh. Misalnya dapat an. Kita akan bilang apa? Anil masjidi. Dipahami kan? Hanya min yang diharokati dengan apa? Fathah. Dengan fathah. Yang lainnya kasroh. Maka mereka bilang karena ketemu dua sukun, saya harokati dengan kasroh. Tergantung itu harokat yang antum kasih nanti bacaan akhirnya. Ketika sudah diharokati huruf kedua, tentunya yang kedua yang diharokati bukan yang pertama. Paham kan? Bukan yang pertama, yang terakhir, huruf terakhir yang diharokati. Huruf terakhir yang diharokati.
Ketika diharokati jadilah. Ketemu dua huruf sejenis. Pertama sukun, yang kedua berharokat. Iya kan? Jadilah dia di idgham. Kan kena kaidah idgham. Paham kan? Ketika antum idgham, saya harus harokati dengan apa? Tadi itu. Kalau antum kasih dhamma dilihat dari huruf harokat sebelumnya, sudah jadilah la tamuddu. Kalau antum kasih kasro, karena ketemu dua huruf sukun, biasanya dikasih kasro, jadinya bacanya apa? La tamuddi. Jadi ini saja yang agak repot sedikit dia. Jadi boleh antum baca la tamuddu, la tamuddi, tidak ada masalah. Bahkan nanti di buku sorof yang lebih tinggi lagi, boleh antum fathah. Boleh antum fathah. La tamuddu, la tamudda, la tamuddi. Boleh 3 bacaan. Boleh 3 bacaan. Dipahamkan? Diikutkan dengan min. Diikutkan dengan min. Boleh di fathah. Jelas ini? Jadi yang masalah di sini adalah bukan idghamnya, tapi harokatnya. Paham kan? Harokatnya jelas untuk tahap sekarang adalah harokatnya boleh dhamma, boleh fathah, boleh juga kasro. Tidak ada masalah, antum tidak disalahkan. Karena ketemu dua sukun. Dipahami ini? Jelas paham jadinya la tamuddu, berarti boleh la tamuddi. Boleh. La tamudda. Boleh. Antum tidak disalahkan oleh orang Arab. Dipahami ini? Karena terjadi idgham, sebelumnya ketemu dua sukun. Terjadi idgham, ketemu dua sukun. Sebelumnya. Sudah ini la tamuddu? Atau masih bingung? Ini yang paling susah ceritanya memang. Karena harokatnya kenapa jadi begitu? Paham kan? Kalau antum tidak mau susah, sederhanakan saja. La tamuddu asalnya la tamdude. La tamdude. Paham kan? Karena ada 2 huruf sejenis mau diidgham, dipindahkan harokat huruf pertama ke sebelumnya, ke mim. Dari dal ke mim. Jadi la tamude, ketemu 2 sukun, baru diidgham, maka dikasih harokat. Harokat dikasih bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasrah. Dipahami ini? Lebih sering mereka kasih dhammah dan kasrah. Kalau huruf sebelumnya dhammah asalnya. Nanti kalau huruf sebelumnya fathah, dia kasih fathah. Kalau huruf sebelumnya kasrah, dia juga kasih kasrah. Kan nanti ada contoh bukan yaf'ulu. Nah, paham di sini? Ini contoh la tamuddu. Asalnya dulu, asalnya. La tamuddu, apa asalnya? Apa asalnya la tamuddu? La tamdude. Kemudian karena mau diidgham, terjadilah perpindahan harokat, kemudian pemberian harokat. Jadi ada perpindahan harokat dan ada pemberian harokat. Dipahami ini? Kenapa kita beri harokat? Itu pertanyaan terakhir sekarang. Kenapa perlu kita beri harokat? Kenapa bisa ketemu 2 sukun? Karena ini dia alat ini. La ini kan alat penjazm. Itulah sebabnya. Makanya tidak ada cerita di awal. Ya muddu, tidak ada cerita pemberian harokat. Cuma ada perpindahan harokat. Ini pemberian harokat karena dia sekarang sukun gara-gara ada siapa? La, alat penjazm. Alat penjazm. Jelas ini? Mursyid? Siapa yang belum paham di situ? Atau belum terlalu paham? Yang mana itu? Coba diulang, kata lain saja. Atau kata itu. Jadi la tamuddu, kita mau cari wazan ini. Kita mau cari wazan la taf'ul. Sementara tamuddu tidak pas dengan taf'ul. Iya kan? Sama atau tidak tamuddu dengan taf'ul? Tidak sama kan? Karena tamuddu huruf keduanya dhammah. Sementara ini taf'ul huruf keduanya sukun. Berarti tidak sama. Ketika tidak sama, maka ada aslinya itu kata. Aslinya adalah supaya sama ini.
La tamdude. Sama dengan la taf'ul? Sama. Sekarang kita tanya lagi, kenapa jadi ini? Ketika kita sudah dapat samanya, maka pertanyaan kenapa jadi begini? Ah, inilah prosesnya. Dipindahkan harokat dal ke mim. Apa jadinya? La tamude. Kan begini jadinya. Terus setelah perpindahan harokat dal ke mim mau ditasdid, mau diidgham, maka tidak ada kaidah idgham kalau dua-duanya sukun. Ada nggak? Nggak ada, ya kan? Nggak ada kaidah idgham kalau dua-duanya apa? Sukun. Idgham itu kan kalau dua-duanya berharokat, paham kan? Atau kalau pertama sukun, kedua berharokat. Ini kan idgham ini. Sekarang dua-duanya apa sukun, nggak bisa idgham. Cara diidghamnya kasih harokat. Paham kan? Berikan dia harokat. Harokat apa diberi? Tadi saya bilang boleh dikasih harokat huruf sebelumnya. Boleh juga dengan kasro. Di atas kaidah ketemu dua sukun. Setelah kita berikan harokat, berikan dia dhamma misalnya, berarti jadilah la tamudu. Paham kan? Berikan kasrah berarti la tamudi. Setelah itu dia idgham. Ketika idgham dan antum kasih dhamma berarti la tamudu. Ketika antum idgham tadinya antum kasih kasrah berarti la tamudi. Paham tak? Siapa lagi? Ketemu dua sukun. Alasannya di fathah atau di kasrah itu karena ketemu dua sukun. Karena ketemu dua sukun itu dua harokat dikasih. Kalau ketemu dua sukun, yaitu fathah atau kasroh. Ini yang lebih banyak kasroh. Tapi bisa fathah seperti min. Paham tak? Ada lagi? Ada lagi? Sebelum kita lanjut? Bisa kan dibuat dari fi'il mudhari. Apa? Enggak, itu kan fi'il amr dibuat dari fi'il mudhari kan? Iya kan? Fi'il nahi juga fi'il mudhari yang dijazm. Bukan, jangan samakan fi'il nahi sama fi'il amr. Maksudnya saya bilang, antum kan bilang karena fi'il amrnya mudah berarti fi'il nahinya juga la tamudda. Enggak bisa begitu. Karena sama-sama diambil dari fi'il yang sama. Nah, antum paham ucapannya Abdul Khaliq? Kan fi'il mudhari'nya kan kemarin ya muddu. Ya muddu kan? Ya muddu. Ya kan? Bisa antum buat langsung fi'il amrnya di sini. Dengan proses hapus ini. Muddu. Sama tadi prosesnya muddu, mudda, muddi. Nah, terus makanya kita tidak idgham langsung kan? Kan pindah dulu harokat ke mim. Begitu, kan sebelumnya harus berharokat. Makanya ada cerita, dipindahkan dulu harokat dal ke mim. Karena kalau antum langsung mau idgham ini boleh atau tidak? Ini tamdud, boleh nggak idgham? Nggak boleh idgham, karena sebelumnya berharokat, setelahnya sukun, nggak boleh. Makanya dipindahkan dulu, karena kita mau cari jalan kenapa dia idgham. Dah? Ada lagi? Sudah? Sudah ini? Jadi yang sulit di sini adalah harokatnya ini. Kenapa jadi du? Kenapa jadi da? Kenapa jadi di? Itu saja.
Maka jawabannya karena ketemu dua sukun. Itu saja jawabannya. Karena ketemu dua sukun. Paham jawabannya? Itu saja. Memang dari dulu kita sulit memahami ini. Kenapa nadu, kenapa da, kenapa di. Alasannya jawabannya sederhana sekali sebenarnya. Ketemu dua sukun. Cuman kita harus cari tahu kenapa bisa ketemu dua sukun. Inilah ceritanya. Dah, asalnya kan la tamdode. La tamdode. Dipindahkan harokat dal ke mim. La tamudede. Kan begitu. Ketemu dua sukun diharokati di idgham. Sudah? Jelas ini? Kisah pindah. Ikan kan mau ke idgham. Kecuali antum tidak mau idgham. Kalau antum tidak mau idgham, ya tidak usah pindah. Kan ini pindah kalau antum mau apa? Idgham. Begitu saja. Kalau antum mau idgham, pindahkan dulu sebelum di idgham. Kalau antum tidak mau idgham, enggak usah pindah. Dah? Ada lagi? Nah, setelahnya la tamut terus. Setelahnya apa? Setelahnya apa? Mamadun. Mamadun, mamadun. Dua kali ya? Mamadun, mamadun. Ini satu kali cerita. Satu kali cerita. Mamadun. Apa wazannya? Apa wazannya? Maf'alun. Sama enggak? Sama enggak itu wazan dengan mamadun? Enggak sama. Berarti ada masalah. Apa aslinya mamadun? Sesuai wazan. Hah? Mamdadun. Sama? Dengan wazan sama? Kenapa jadi mamadun? Ceritalah tadi. Dengan sama ceritanya tadi. Ada harokat, ada dua huruf sejenis. Paham kan? Mau diidgham. Dua-duanya berharokat. Tapi kan sebelumnya ada huruf sukun. Maka ceritanya dipindahkan harokat dal yang pertama ke mana sekarang? Ke mim. Jadilah mamadun. Setelah itu ketemu dua huruf sejenis. Pertama sukun, kedua berharokat. Maka wajib di idgham. Apa jadinya? Itu lama-lama kita hafal itu. Paham kan? Demikian pula cerita yang kedua. Mamadun, mamadun sama. Mimadun. Mimadun. Siapa yang tahu asal dan ceritanya ini? Ini dulu Mubar. Karena suaramu kecil. Mimadun. Wazannya mif'alun. Mif'alun. Berarti dia asalnya mimdadun. Mimdadun. Itu asalnya ini. Mimdadun. Kemudian setelah itu pindahkan harokat siapa ini? Dal pertama ke mim. Jadilah mimadun. Setelah itu idgham dal ke dal. Jadilah mimadun. Paham tak? Sama semua jadi ceritanya. Lama-lama pokoknya antum hafal ini. Akan dihafal. Jadi jadilah mimadun. Asalnya mimdadun. Prosesnya dipindahkan harokat dal pertama ke mim. Mimadun. Setelah itu dia idgham dal ke dal. Karena ketemu dua huruf sejenis. Pertama sukun, kedua berharokat. Jadilah mimadun. Setelahnya apa lagi? Setelahnya apa lagi? Sudah mau selesai ini. Mudda. Mudda. Apa wazannya? Wazannya. Fu'ila. Fu'ila. Siapa yang tahu ceritanya ini? Asalnya mudida. Mudida. Fil majhul toh? Mudida. Terus? Ketemu dua huruf sejenis sama-sama berharokat, maka wajib di idgham. Jadilah apa? Mudda. Kenapa mudda bukan muddi? Karena dilihat ini kan urusannya nahwu, harokat huruf terakhir kalau fi'il madhi
fathah, mudda. Jelas itu? Jelas itu? Mudda. Terakhir. Terakhir. Yumaddu. Yumaddu. Asal wazannya apa? Yuf'alu. Mursyid. Sampingnya mursyid. Yumaddu. Asalnya? Yumdadu. Terus? Dipindahkan harokat dal pertama ke mim. Karena mau ditasdid. Berarti jadinya sekarang? Yumaddu. Setelah itu? Idgham dal ke dal. Karena ketemu dua huruf sejenis. Pertama sukun, kedua berharokat, jadilah yumaddu. Paham tak? Mudah ini, cerita berikutnya itu mudah. Paham tak? Paham cerita atau tidak? Paham ceritanya nih? Aman itu. Wazan kedua nanti mudah lagi. Iya. Pokoknya ini wazan pertama ini. Kan sudah mulai masuk nggak ceritanya? Sudah mulai masuk? Nah, ini nambah. Biar orang bodoh sekali itu pasti masuk. Paham ini? Biar orang bodoh sekali pasti masuk. Kayak itu terus dicerita. Ini antum sudah bisa bercerita. Padahal masih bab 1. Nah, pokoknya pulang kampung sudah bisa bercerita. Iya. Itulah jaminannya. Kita baca. Selesaikan kemarin fi'il ya mudha'af. Lihat. Yang kita belum baca kemarin adalah la tamuddu. Asalnya adalah la tamdude. Kemudian dipindahkan harokat dal yang pertama ke huruf mim menjadi la tamuddad. Kemudian diidgham huruf dal pertama ke huruf dal kedua karena bertemu dua huruf sejenis setelah sebelumnya. Ini dulu. Setelah sebelumnya. Jadi tidak langsung idgham. Paham kan? Setelah sebelumnya diharokati dal dengan dhamma atau kasro. Nah, jadi sebelum antum idgham, harokati dulu dal itu dengan apa? Dhamma atau apa? Kasro, karena bertemu dua huruf sukun. Saya pilih dhamma sama kasro saja. Karena dhamma, karena huruf sebelumnya di dhamma. Kasro, karena memang kalau ketemu dua sukun dikasih kasro. Kalau fathah saya tidak pilih karena jarang kata di fathah. Kalau ketemu dua sukun, saya tidak pilih itu. Karena yang dipilih itu yang kebanyakan. Dipahami ini? Saya tidak pilih fathah ya. Walaupun boleh. Karena nanti antum kiaskan dengan min. Dipahami kan? Boleh. Tapi itu kan sedikit sekali kosakata yang dikasih fathah. Sedikit sekali. Makanya saya hanya pilih dhamma sama apa? Dhamma sama kasro. Sudah jelas itu pembahasan? Ini penting sekali catatannya. Kemudian mamadun. Asalnya adalah mamdadun. Kemudian dipindahkan harokat dal yang pertama ke huruf mim menjadi mamadun. Kemudian diidgham huruf dal pertama ke huruf dal kedua karena bertemu dua huruf sejenis. Huruf pertama sukun serta yang kedua berharokat. Dipaham kan? Lihat bukunya saudara. Jangan menghayal. Baca selanjutnya itu. Kasih besar suaranya. Apa? Tunggu dulu. Supaya dia tidak menghayal. Dia yang baca. Mimaddun. Asalnya adalah mimdadun. Kemudian dipindahkan harokat dal yang pertama ke huruf mim menjadi mimadadun. Kemudian diidgham huruf dal pertama ke huruf dal kedua karena bertemu dua huruf sejenis. Huruf yang pertama sukun serta huruf yang kedua berharokat. Mudda. Asalnya adalah mudida. Kemudian diidgham huruf dal pertama ke huruf dal kedua
karena bertemu dua huruf sejenis dan keduanya berharokat. Ya, asalnya adalah yumdadu. Kemudian dipindahkan harokat dal yang pertama ke huruf mim menjadi yumadadu. Kemudian diidgham huruf dal pertama ke huruf dal kedua karena bertemu dua huruf sejenis. Huruf yang pertama sukun serta huruf yang kedua berharokat. Pokoknya semua fil mudhaf yang bermazan yakulu, fa'ala, yakulu, begitu ceritanya. Ini cerita kiasia. Ini cerita apa? Kiasan. Satu untuk semua begitu. Dipahami ini ceritanya? Nah, coba kita lihat tasrif fi'il ajwab. Intip saja dulu. Apa dia punya masalah atau tidak? Nanti kita ambil hari Senin insya Allah. Tanggung ini kalau ambil hari ini fi'il ajwab. Takut putus ceritanya nanti tidak diingat. Tapi kita lihat dulu tasrifnya. Qala yakulu qawlan qailun makulun kul la takul makolun makolun mikolun kila yuqalu. Qala ada masalah? Qala ada masalah? Ada masalahnya qala. Yakulu ada masalah? Ada masalah? Ada. Qawlan tidak ada. Kan fa'alan. Iya kan? Iya kan? Qala ada masalah karena kan fa'ala. Tapi kok qala tidak fa'ala? Berarti ada masalah. Yakulu, yaf'ulu. Ada masalah? Ada masalah. Pokoknya kalau berbeda dengan wazan punya masalah. Qawlan ada masalah? Tidak ada. Qailun ada masalah? Ada masalah? Ada atau tidak? Ada. Dari mana itu hamzah? Itu qala tidak ada hamzahnya. Mas antum itu masalah besar dia itu. Mas antum bilang tidak ada masalah. Qala ada hamzah? Ada hamzah? Qailun ada hamzah? Nah dari mana ini orang? Berarti dia punya masalah. Nah, dari mana itu hamzah? Makulun ada masalah? Makulun ada? Ada, tidak sama dengan wazan. Kul ada masalah? Ada. Latakul ada masalah? Ada. Makolun ada masalah? Ada. Makolun ada. Mikolun, kila, yukolu, semua bermasalah. Jadi hanya ada satu tidak masalah. Kaulan. Ini mau diselesaikan masalahnya hari ini atau Senin? Senin saja ya. Ini masalah. Pokoknya fi'il ajwab banyak masalah hidupnya. Satu saja tidak ada masalahnya. Seluruhnya bermasalah. Dah? Nah, hari Senin insya Allah. Nanti kita lihat apa ceritanya dia itu, apa masalahnya kita akan dapatkan. Pokoknya bagus, cari masalahnya orang baru uraikan. Alhamdulillah. Nah, Abdul Halik. Iya, pokoknya Alif itu hidupnya juga selalu bermasalah. Mana Alif? Masya Allah saudara. Iya. Terus? Asalnya dua dulu. La tamuddu. Kalau ainnya dhammah ya. Itu catatannya. Kalau ainnya dhammah. Nanti kalau ainnya fathah, malah jangan dhammah, fathah sama kasroh. Jadi begitu nanti. Jadi kalau huruf ainnya nanti dhammah, berarti pilihannya dhammah dan kasroh. Kalau ainnya fathah, maka pilihannya adalah apa nanti? Kasroh dan fathah. Kalau ainnya nanti kasroh, berarti pilihannya kasroh saja. Begitu mas. Nanti akan diceritakan, kan belum full ini, baru satu. Siapa tadi? Yang apa itu? Apa dia bilang?
Hmm. Betul. Hmm. Iya, maksudnya jadi kalau dia tidak pindah, berarti tidak boleh idgham. Karena tidak boleh mengidgham kalau sebelumnya huruf sukun. Kecuali alif, karena dia tidak bisa menerima harokat. Itu yang kemarin. Memang. Karena kan dia itu wajib diidgham, dah. Wajib idgham kalau memang kena kaidah idgham. Dah, kan saya sudah bilang kemarin ada 3 dah. Ada 3 kan? Dia itu modelnya sama-sama berharokat, pertama sukun, kedua berharokat, pertama berharokat, kedua sukun. Ah ini kan tidak boleh idgham. Ah kalau kena ini wajib antum idgham. Harus kecuali itu. Kecuali yang tidak boleh. Nah? Hah? Tidak disalahkan. Tapi antum tidak jalankan teori. Jadi kalau antum bilang tamdude, tidak salah. Tapi kan tidak sesuai dengan teori. Teorinya kan apa? Kan teorinya kalau dalam hal seperti itu seharusnya dipindahkan harokatnya supaya bisa diidgham. Karena asal fi'il mudha'af tadi idgham. Paham kan? Wazannya kalau 3 huruf kan di kamus. 3 huruf di kamus. Kan itu dulu. Cuman saya paham pertanyaannya itu. Gimana caranya supaya tidak buka kamus? Langsung kita tahu ini wazannya apa. Nanti ada di setelah 6 bab. Nanti kita akan simpulkan. Ternyata fi'il mudha'af hanya masuk di bab fa'ala yaf'ulu. Tidak masuk di bab fa'ala yaf'alu. Jadi nanti ada bab fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Tidak ada fi'il mudha'af. Nanti, jadi kalau sudah selesai 6 bab, baru bisa kita simpulkan ini kata masuk di mana. Karena nanti di catatan ini, di catatannya, nanti saya akan bilang fi'il ini tidak masuk di wazan ini. Tapi selesai 6 bab. Nah, sabar dulu itu. Tapi sekarang saya hanya bisa menjawab begitu. Gimana cara saya tahu? Karena kita baru 1 wazan. Maka saya akan menjawab, lihat kamus. Untuk tahap ini sekarang. Tahap sekarang ini. Karena kita baru ambil 1 wazan saja tasrif. Maka ketika saya ditanya, bagaimana cara saya tahu nanti ini wazannya fa'ala yaf'ulu. Paham kan? Bukan fa'ala yaf'alu, bukan fa'ala yaf'ilu. Maka saya akan bilang, lihat kamus. Tapi ketika nanti sudah saya pelajari fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu tidak ada mudha'af. Sudah gugur. Berarti tidak mungkin ini madda ya maddu. Tidak mungkin. Tidak mungkin madda ya maddu. Jelas kan? Karena tidak ada fi'il mudha'af fa'ala yaf'alu. Begitu nanti. Tapi sekali lagi untuk tahap ini saya akan bilang lihat kamus. Paham kan? Karena kesimpulan itu kalau kita sudah selesai 6 bab. Jelas saudara? Apanya? Mudah. Tadi itu sudah. Kan mudida. Fil majhul itu. Jadi kalau madda maklum. Mudda majhul. Itulah bedanya nanti. Paham kan? Itulah bedanya nanti. Fil amarnya mudah. Oh baik. Nanti berarti mudida sama mudah kita samar. Fil amarnya. Mudah fil majhul kan? Sama fi'il amr. Kalau itu konteks kalimat. Antum mau memerintah atau di. Kalau madda kan maklum. Mudda majhul. Dipahamkan?
Kalau nanti sama fil amarnya seperti yang dikatakan tadi, boleh buat fil amar dari situ, berarti konteks kalimat. Ini dia mau mati atau perintah. Ada lagi? Diharokati. Itulah hari Senin. Ini fil ajwab. Kul. Itu ada ketemu dua huruf sukun dah. Ketemu sukun itu kul. Satu sakit, satu sehat. Hilanglah yang sakit. Belum. Kan saya bilang tuh akan datang itu ceritanya. Ya tanya dulu sekarang. Mau maki sekali. Kalau mau maki keluar dari RBA besok, ku ceritakan sekarang daripada nanti penasaran. Bahaya juga itu ya. Terus itu terlalu repot. Itu kan terlalu panjang. Iya langsung, karena memang dua keadaan wajib didogom. Sama-sama berharokat, pertama berharokat, kedua sukun. Kalau itu berarti kita berpendapat harus wajib pertama sukun, kedua berharokat. Kalau begitu ceritanya toh. Sementara sekarang tidak harus. Dua tempat wajib didogom. Sama-sama berharokat dan pertama sukun, kedua berharokat. Nah, iya kan? Kalau itu berarti ada lagi lah. Nanti ditanya, kenapa hilang? Karena harokat itu tidak boleh hilang tanpa alasan. Nah, alasannya adalah berat misalnya. Karena berat saya hilangkan. Seperti cerita nanti di fil ajwab. Sekarang apakah berat sehingga dihilangkan dulu? Nah, itu kan masalah nanti. Makanya lebih baik teorinya tadi. Teorinya langsung tadi saja. Ketemu dua huruf berharokat sama-sama. Ketemu dua huruf sejenis sama-sama berharokat, tasdid. Ketemu dua huruf sejenis pertama sukun, kedua berharokat, tasdid. Betul. Kan itu kaidah. Memang dua tempat itu wajib dirgom. Kecuali memang hanya satu tempat baru ada itu cerita. Sudah? Alhamdulillah. Jangan lupa hari Kamis ini ternyata. Dah? Murojaah. Jangan sekali-sekali beralasan hari Senin sakit. Saya tidak mau terima itu orang hari Senin sakit. Karena ada tuduhan. Anda tahu? Kalau orang sakit hari Senin, ada tuduhan. Kalau dia sebenarnya sakit karena tidak murojaah. Ada tuduhan. Itu mau tidak mau saya harus menuduh di situ. Kenapa harus hari Senin sakit? Nah, jadi kalau sakit hari Senin datang saja. Jangan tidak datang. Tinggal kasih tahu, Ustaz mau ini pingsan. Nah, itu. Jadi jangan pernah bilang hari Senin baru datang sakit di belakang. Enggak. Itu gara-gara tidak murojaah. Apalagi karena pergi main futsal baru sakit. Kalau ada orang keseleo karena main futsal baru sakit, saya tarik kakinya itu. Iya, yang coba-coba. Dah, alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Subhanallah, hamdik, syada la ilaha illa anta.